Nah, hak bikin video ya. Ye, cabe. Sip. Itu ya kan Pak. Yang punya. Ini yang beli, ini yang punya, Ini yang modali. ini PPR-nya. Keren. Oke. Oke sobat tani semuanya, kembali lagi di acara Inspirasi Tani. Pada episode kali ini kita akan berkunjung ke kelompok tani yang berada di Desa Riam Brasab Jaya. Adalah seorang petani di sana yang menanam cabai dengan luas lahan 0,2 hektar dan mampu menghasilkan cabai sekali panen bisa mencapai 420 kg. Oke teman-teman, kita akan langsung saja menuju TKP bersama Bang Ajis, reporter Bison TV. Oke teman-teman, jangan lupa untuk mendukung channel ini, tekan tombol like, komen, dan subscribe, dan pantengin terus channel ini. Semoga Anda dapat terinspirasi dengan acara-acara yang kami sajikan. Ya, kali ini kita bersama petani sukses Pak Heri ya. Beliau ini petani cabai yang telah sukses, bukan hanya sukses di bidang materi tapi juga sukses membudidayakan atau cara menanam cabai ini. Hal ini dibuktikan dengan hasil panen yang melimpah. Hanya dengan lahan seluas 0,2 hektar, sekali panen bisa mencapai 400 kilo lebih. Ya Pak, saya baik. Ini kami akan menanyakan beberapa hal mengenai cara budidaya cabai, cara pemeliharaan, berikut pemasarannya. Mohon maaf Pak, lahan Bapak ini berapa luas Pak? Sekitar ukuran 50 kali 40 meter. 50-40, kurang lebih Sekitar itu. Modal yang diperlukan untuk seluas ini berapa Pak? Kalau modal relatif Bang ya. Yang jelas kita itu memakai kayak kandang, ya juga coba pupuk kimia untuk pengolahan tanah, untuk beli sarana prasarana yang jelas. Kalau boleh tahu ini jenis cabai apa Pak? Lentera. Ya, ini jenis cabai Lentera F1. Berapa banyak benih yang dibutuhkan Pak seluas ini Pak? Kalau benih sebenarnya kalau untuk ukuran tanam itu sekitar 2 bungkus cukup. 2 bungkus sih Pak. Itu yang isi 10 gram. Yang isi 10 gram. Jadi luas lahan ini 2 bungkus yang isi 10 gram. Itu kan sekitar bijinya isi sekitar 4.500-an biji. Kalau dari pertama semuanya ada perlakuan apa di benihnya itu? Ada. Biasa setelah saya masukkan benih di dalam tanah, saya siram menggunakan JPT sama fungisida. Oh, JPT sama fungisida ya Pak. Saat udah disemai, dimasukkan di dalam tanah, kita siram pakai JPT sama fungisida, kita tutup. Berarti disemai dulu ya Pak dalam tanam. Cara semainya dikasih tungkup atau enggak Pak? Dikasih tungkup plastik bening itu ya Pak. Dikasih. Untuk pelindung dari air hujan sama embun. Kemudian waktu olah tanahnya itu gimana Pak? Olah tanahnya kita menggunakan hand traktor. Jadi tanah kita lembutkan, setelah kita lembutkan baru kita bikin bedengan. Ada pemberian kapur Pak? Ada. Pertama setelah kita bikin bentuk dari bedengan, kita tabur dengan tai ayam, SP36, Posca. Setelah itu kita tutup. Setelah selesai ditutup pakai tanah, kita tabur dengan dolomit. Setelah dolomit itu turun kena hujan, baru kita tutup dengan mulsa. Setelah tutup mulsa berapa lama baru tanam? Setelah kita tutup dengan mulsa, kita kasih lubang. Setelah kita kasih lubang, paling enggak itu sekitar 1 minggu baru kita mulai tanam. Pupuk kandang jenis apa aja Pak? Kita ini pupuk kandangnya menggunakan tai ayam. Kotoran ayam ya Pak.
kotoran ayam. Seluas gini berapa banyak Pak? Kemarin habis ini kalau seluas ini sekitar habis 45 karung. 45 kali 50 kilo ya Pak? Iya. Kalau pupuk cair atau pupuk organik lain tidak ada ya Pak? Kalau pupuk organik air kita gunakan untuk nyemprot. Untuk nyemprot lagi ya Pak? Nah, Waktu jadi kita untuk nyemprot itu biasanya dari awal. Dia udah mulai ada pertumbuhan mulai hidup. Jadi kita tunjang dengan menggunakan pupuk itu tadi, pupuk cair. Jadi kita semprot pakai pupuk cair, bawahnya kita pakai menggunakan pupuk kimia. Oh, kalau boleh tahu apa mereknya itu Pak? Pupuk cairnya kami menggunakan Leli 2000 kemarin dari produk 2000, DGW. ya? Oh, Leli 2000 dari produk DGW. Iya. Berarti istilahnya menggunakan pupuk organik itu ada kotoran ayam sama Leli dari Leli, DGW. iya. Oh, kalau itu Pak, pupuk yang pabrikannya? Pabrikannya kalau dalam tahap perawatan lah ya untuk pertumbuhan itu kami menggunakan NPK Mutiara, KNO, MKP, nah, terus ditambah dengan Ponska, NPK Ponska. Itu pengaplikasiannya Pengaplikasiannya seminggu sekali dikocor. dari kocor. Oh, berapa perbandingannya itu Pak? Perbandingan kita tergantung umur dari tanaman. Setelah 3 hari tanam kami menggunakan perbandingan 200 liter air cuma menggunakan Mutiara 2 kilo. 3 hari berikutnya menggunakan Mutiara 3 kilo. 4 hari berikutnya menggunakan Mutiara 4 kilo. 5 hari kemudian berikutnya menggunakan Mutiara 5 kilo plus NKP sama KNO. Begitu. Seterusnya tahap seminggu sekali per 200 liter air menggunakan pupuk 5 kilo. Berarti yang diaplikasikan secara semprot cuma pupuk organik Leli bersama bercampur dengan fungisida, insektisida untuk penanggulangan hama dan penyakit. Berarti untuk pupuk itulah ya Pak sampai Iya, panen. sampai panen. Kalau pestisida itu ada apa Pak? Macam-macam lah. Nah, namanya pengisida kan tergantung kita lihat dari serangan hama dan penyakit. Yang jelas kita untuk pencegahan itu ya yang jelas lengkap lah, mulai dari insektisida, fungisida, kalau ada bakterisida. Yang jelas kalau kita rawat kan untuk pencegahan mudah-mudahan kan tidak kena. Tak ada yang kena, kira-kira cuma menggunakan dosis yang lebih tinggi untuk membunuh. Ini sudah berapa kali panen? Ini udah panen yang keempat. Keempat Pak. Pertama berapa kilo? Pertama 10 kilo. 10 kilo. Panen kedua 40 kilo. 10 kilo. Panen ketiga 300. 300. Panen keempat 420. 20. Hari inilah Hari panen ini. keempat. Mendapatkan 120 kilo. Berapa hari sekali Pak panen Pak? Kami rotasi panen itu seminggu sekali. Seminggu sekali Pak. Kalau ini yang Bapak alami lah, itulah kendala yang Bapak alami dari mulai ibaratkan tuh dari mulai hulu sampai hilir, dari mulai produksi sampai panen pemasaran. Kalau kendala sih sebenarnya relatif lah yang namanya kita petani ya. Iya. Yang menunjang sekali dalam kita budidaya cabai ini itu cuaca. Cuaca yang sekali berdampak paling besar terhadap budidaya cabai. Gitu, Bang. Cuaca Cuaca. berpengaruh ke Penyakit, penyakit sama ya Pak. Berarti ini udah berapa kali ada penyemprotan fungisida ya Pak? Nah, fungisida, insektisida, ya, pokoknya lengkap lah. Ini panennya upah ya Pak? Upah. Berapa Pak? Aku sistem upahnya itu gimana? Sistem upahnya per kilo. Per kilo Per ya? kilo 5.000. 5.000 kilonya 5.000. Ini pakai jarak tanam 50 kali 60 cm ya Pak? Ya, sekitar gitu lah. Iya. Kalau 50, 60, 50, 70. Ada juga yang ya namanya nggak pakai ukuran Bang ya. Iya, enggak apa rasanya enggak Nah. disuruh pakai meteran. Sebenarnya gitu. kalau inilah kalau jenis lentera yang bagus sekitar ukuran 70-80. Yang bagus. Karena lebih lembut.
Menurut kalau mau pakai ukuran segitu. menurut Bapak nih, Bapak udah pernah tanam beberapa jenis cabai? Aku udah pernah nanam jenis kayak Dewata, F1, Baskara, Lentera, terus jenis Madun. Udah pernah beberapa jenis lah yang jelas. Dari sekian banyak Pak, yang mana yang paling menguntungkan lah? Kalau menurut saya hasilnya tertinggi terdapat di Lentera. Lentera ya. Lentera. Cuman kalau ketahanan dari penyakit masih unggul Dewata F1. Yang namanya semua jenis dari pabrik mengeluarkan jenis itu kan ini pasti ada kelemahan, pasti ada kelebihan. Semua jenis. Ini cara siramnya pakai itu ya Pak, selang. Kalau rencananya sih kemarin itu kan kalau takutnya kena musim kemarau, jadi kami menggunakan selang drip. Tapi kalau musim hujan sih nggak disiram nggak apa-apa. Kelebihan air. Berarti kendala utamanya itu Cuaca. cuaca. Faktor pendukung pertama lah. Gitu. Oke, Pak. Ya sama-sama.